warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur hormati al-mukarram Romo Kiai Haji Salihin Ahmad, dan syukur hormati para alim, para sesepuh dan sepuh, para dewan asatidz yang hadir wonten majelis pertemuan rutin atau pengajian rutin Ahad Pagi sekaligus pertemuan wali santri yang sangat saya banggakan dan saya hormati seluruh wali santri yang sempat hadir dan menyempatkan waktunya untuk kesempatan pagi ini, para hadirin kaum muslimin muslimat yang hadir yang saya hormati, tak terlupa untuk para saudara-saudara sekalian, yaitu rencang-rencang santri semuanya, baik putra maupun putri yang sangat saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita mengawali dari libur panjang hari raya sekaligus libur karena ada kendala yaitu wabah COVID-19. Alhamdulillah pagi ini kita bisa untuk mengawali atau memulai kembali aktivitas kita dengan tidak mengurangi ataupun meninggalkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya oleh Allah dijauhkan dari penyakit wabil khusus virus corona. Allahumma sholawat salam mugi tetap kita aturaken dumateng panjenenganipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pinaringan saha mendapatkan syafaatnya baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para rawuh jamaah pengaosan Ahad Legi kang insyaallah hormati. Sing niki mengke niki namung pembukaan mawon. Jadi untuk pengajian ikhya-nya mboten kados biasae. Dia hanya kula waosake sak larik mawon sampai titik iki. Kanthi mengke insyaallah beliau Romo Yai ingkang badhe nyukani untran-untran Romo Udhotul Hasanah yang insyaallah lebih panjang, lebih lebar, karena ini masih awal, untuk tidak menghilangkan keistiqomahan kita dalam mengaji, maka tetap kita baca walau ayat. Dan Pak Budi hadirin para rawuh, tidak sing nyekel kitab halaman 3 surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu rahimahullah ta'ala. Nafa'ana bi ulumi dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ilmu tariqul akhirati ana utawi ngawruhi utawa ilmune dalane akhirat. Wa ma darajatu alaihi salafu sholihin masamahu Allah subhanahu fi kitabihi fikhan wa hikmatan wa ilman wa diya'an wa nuran wa hidayatan wa rusdan faqad asbaha min bainil khalqi muqawiyyan wa suara asyan mansiyan. Jadi kalau di bahasa Jawa ini dalane akhirat wa ma derajat niku wong sing mlaku ning dalane akhirat mungguhe ulama salaf. Wa ma derajat alaihi as-salafu sholih bima samahu
Subhanahu niku diarani dalane akhirat niku fikhan wa hikmatan. Fikhan niku wong sing paham agama, wa hikmatan niku lan berarti kan gandengan. Kalau dalam atau ilmu namun gabungan. Berarti fikhan wa hikmatan. Berarti menggabungkan antaranya fikhan wa hikmatan. Kalau kajian ini. Jadi faham agama, tur hikmah yang ada di dalam din niku fikane niku biamalin ngamalin. Nah niku baru mungkin kalebet ini torikul akhir. Sebab nyuwun sewu. Kakak yang paham fikhan tegone agama bahkan ilmu fikih ngono. Tapi kiambake hanya sebatas keintelektualan atau pengetahuan secara logika, secara ilmiah saja. Tetapi di dalam fikhan wa hikmatannya itu tidak diamalkan di dalam yaumiyah. Nah, niki cara Syekh Imam Ghazali itu gambarannya dari bawah. Fikhan wa hikmatannya digabungkan menjadi satu konsep yang sehingga menjadi apa? Wa ilman, wa diyaan, wa nuron, wa hidayatan. Akhirnya dari ilmu, dari riyak itu sesuatu yang bisa menyinari atau padam. Nuron itu nur, sing cahaya itu, wa hidayat dan akhirnya dari pituduh. Pituduh itu yang petunjuknya kanggo yang sing fikhan wa hikmatan wau. Akhirnya nopo? Fa asbaha min bainal khalqi mutawiyan wa sara nisyan nafsiyan. Jadi yang itu menjadi seseorang yang tidak lupa, gak lupa dengan perjalanan thariqul akhirat. Thariqul akhirat cara bahasa Jawa dalan menuju akhirat. Thariqul akhirat. Sebab kata tiang lali, tiang niku masbulun fiddin, ketungkul kali perkara ketoke agama tapi dunia dan sebaliknya luwih dunia. Nah ini wangal ini mengenai jenis tiga ya. Membedakan ini mumpamanya karena enten ngamal itu ketoke ngamal agama tapi dunia, tapi enten ngamal ketoke secara lahiriah itu dunia tapi itu dadi ngamal akhirat. Nah ini penting dilebihkan sekarang. Nah ini kita masuk ke ranah mikirin mawon seperti ini yang sepenggal ranah mikirin. Jadi sakit gabungnya antara fikhan wa hikmah, antaranya pengetahuan dan perilaku dijadikan satu. Niku mungkin timbulnya dalam perilaku kita sehari-hari niku pituduh, nur, hidayah dan menjadikan kita tidak lalai dengan thariqul akhirat. Niki jadi kita yakni bahasanya ngene iki Pak. Sehingga belajar awake dhewe metani bagaimana konsep kehidupan kita ini 24 jam ada yang disisihkan. Gak mek salat tok. Ada yang disisihkan dalam nopo? Ngangen-ngangen ta'ammul akhirat. Jadi ngangen-ngangen akhirat sok piye wae dhewe. Dan itu kudu pun mulai ke sana ini. Bagaimana bahasa soalnya harus sekolah. Iya, dari umur dia sampai sepuh. Nah, dari umur bablas atau siswa kan betul betul. Loh, dari dini kita harus sudah bagaimana tolak berilmu minal mahdi lalatin itu harus disajikan satu rujukan dalam perilaku kita dimanapun dan dengan siapapun. Kenapa banyak orang lupa? Karena ketungkul kali perkara dunya. Isu budal yang ada, mulai dia dihubur, berdua budal mulai nasar. Lek mboten dibarengi ngaji teng majelis taklim, sing ibu-ibu itu rutinan, bapak-bapak yasinan. Ini kita nggak ada gesekan mau itu hasanah, tidak ada gesekan yang namanya siraman di dalam ruh kita. Napa dawuh Kanjeng Nabi, sing sapa wonge 41 dina gak krungu khotbah, gak krungu mau itu, gak nggih tolakul ilmi, maka orang tersebut 41 hari hatinya
hatinya atos keras seperti batu. Kalau hatinya sudah keras seperti batu, mau dikai nasihat angel, dinasihati angel, dikomongi angel, dituturi angel. Nah, niki lah pentingnya kita niki is kumpul ngeten niki. Niki anggaplah niki semacam diskusi ya. Diskusi kalau ceritane apa yang didhawuhi kalian Imam Al-Ghazali. Kulo sampai ini dibahas bareng-bareng. Cek ono sing salah yo dibeneri dewe-dewe. Saya yakin panjenengan insyaallah lebih bisa mencerna dan ini bisa menjadi sarana dhewe niki hidup-hidup ngaji. Sebab ngaji niku nggih penting niki sing dadi lampahe kula panjenengan sedaya sak mangke kalebet tenggone slamet mlebu golongan siji. Ibu niko keridhanane Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Termawon niki kangge ihyae mugi bermanfaat so hikmahipun. Al-Fatihah. Selanjutnya saya hanya mengumumkan beberapa hal. Atas juga cik saudara. Iya. Para rawuh jamaah yang kula hormati, saya hanya mengumumkan beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama masalah perizinan pulang. Masalah perizinan pulang, mohon maaf sekali lagi. Seyogyanya, mohon maaf. Karena 3 konsepnya harus kita jadikan satu. Bu, ketinggalan betul ya? Bu, ketok betul belum? Nah, gitu. Kenapa? Yo keringan kan? Ketok LE. Perizinan pulang, sekali lagi perizinan pulang itu boleh dilakukan kalau ada sesuatu agenda yang sangat penting. Lek boten patek penting nyuwun sewu sekali lagi. Saya mohon kerjasamanya dengan sangat. Mohon tidak dibawa wangsul, tidak dibawa pulang. Kalau ibu dawe roya itu 3 konsep ini kalau ingin sukses memudahkan anak. 3 konsep harus bersatu. 1 santri, 2 wali santri, 3 ustadz atau kiai yang ada di santri. Ini harus jadi satu. Kulo lek himbon ning arek-arek pun sak wonten pagi sore wis dasar mulih rek terus sawang sore iki. Giliran ini yang sempat dugi sowan Pak Yai. Dadi nyuwun izin ngeten-ngeten. Cara wong ngakak abot langsung diduk nek istilah. Itu terus mawon setunggal kaya tasnya. Kenapa saya selalu menekankan al-istiqomah itu khairum min alfi karomah. Di antara istiqomah yang wong mondok niku nggih ora mulang-mulih Pak Bu. Boten wong masuk ke jowo pondok libur dewa. Jadi di antara wong istiqomah niku boten tok istiqomah lakon kegiatan nih. Tapi kita tidak pulang selagi pondok libur kan itu termasuk catatan istiqomah. Maksud kula. Kersane ngajine boten terganggu. Kalau pagi libur ya, kayak kemarin tanggal 1 Muharram kan tanggal merah di tanggal. Niku kegiatan boten libur. Dini yang masuk, Qur'ane masuk, kitabnya masuk. Yang libur hanya kegiatan pagi formalnya free untuk senam, untuk apalah bersih-bersih. Nah, pondok boten libur nih. Nah, kadang-kadang ngaten sing sowan nyuwun dikita wangsul sak wengi mawon. Niki mengurangi mengurangi keistiqomahan putra-putri panjenengan. Cara istilahnya sakit kula gambar niki. Wong istiqomah niku benten kali to. Lah bocah niku pun mulai kerasan, pun mulai nyaman di pondok. Wis mulai dia menemukan jati dirinya di pondok. Pun mulai insya Allah sedateng putra-putri panjenengan pun mulai menemukan. Lah ketika dia dibawa pulang sehari atau semalam 2 malam enak ya, sedelok TV, sedelaran kopi, menaik sempat motor. Wah akhirnya apa pondok ya leh, motornya, biji motor.
Biji mondok. Teko pondok goyah ya, Mbak. Sing mamane rada paten iki dek kelingan sing tinggi yo, perlu yang namanya adaptasi ya. Ini yang terjadi seperti itu. Berdiri namun goyah toh. Lah terus siswa ngomong, Pak aku gak kerasa pengen boyong. Gaya alasan akhirnya. Alasannya nopo? Sing nek kancane sing nakal iki, enek sing selimute ilang, enek sing nopone ilang. Enten nopo malih nopo. Padahal mari digowo, terus ngerti iso bedakne. Penak-penak yo. Karena apa? Karena pondasinya belum kuat tenan. Pondasinya belum kuat. Nah ini perlu satu visi, satu misi, satu komando. Kecuali yang sangat penting. Sing penting itu pripun? Ya sing penting bukan dan buta langsung. Dan saya tahu karakter anak-anak sudah paham, sangat memahami. Lek dijak tawani waksul mayoritas yo puro beda-beda. Puro. Nek sing awalnya dia sing mboten ditawan kadang-kadang nyuwun waksul. Cara bahasa kasare teng mriki mung digowan dari piye mboten saged waksul. Sing saking grene muni sakunge yasinan teng griya. Nek jare kula, nek teng griya istilah yasinan sameta ya sebaiknya kotak-kotak seteng griya turane dikirimne di anake teng mriki sak kancane dibantu didongakne ning bae iku malah luwih manfaat tinimbang putra dengan putra wangsul ning omah arek yo ora ngewangi masak yo ora bisa-bisa yo ora ngewangi gelinggot tenan HP mandi ngene kok kira kadolan bisa coba dipikir secara positif mawon niku sebaiknya wis bene pondok mawon sing penting iki lho wis penting lah kakang ini kan yo penting hormat lha sing nikah dulure wadon gak nek jeneng lah dulur-dulur sing ponakane meneh kan tuwa ben to. Iki kan mboten penting. Carane cukup jenengan yang supaya sing hadir cara anak ora digoyo ora apa-apa. Mungkin. Nah niku maksud kula. Penting lho namung yasinan rutina mboten salah. Lebih baik sejajane digone pondok ini turane ini. Itu malah manfaat insyaallah. Nanti Pak Bukit. Jadi saya ingin satu seksi, satu komando. Terus saya keistiqomahan bocah-bocah kita jamaah ngaji niki. Terus ben-ben iran-iran. Jadi satu ditentukan ketika mulut dan hari raya. Nah kecuali sakit, nah itu asal doa kecuali. Itu pun sakitnya memang di sini tidak bisa menangani. Sakitnya tasik, sakit sing biasa, insya Allah kita yang ada di dalam, khususnya para dewan pengasuh siap merawat rambut putra putri panjenengan siap. Kecuali kalau memang sakitnya agak parah ini baru pulau telepon panjenengan kaburin jenguk atau jemput putra putri itu. Itu mengenai masalah perizinan pulang. Terus yang nomor selanjutnya yaitu mengenai milad pondok pesantren, mohon barokah doa. Insya Allah bulan ini adalah bulan ulang tahunnya pondok. Jadi bulan ulang tahunnya pondok itu bulan Muharram, bulan Syuro. Pada waktu itu sekitar 5 tahun yang lalu tepatnya pada malam 10 Muharram atau malam 10 Asyura, pesantren kita Darussalam Jawa ini resmi dan ditengeri bahwa malam 10 Muharram itu sebagai tanda cikal bakal berdirinya pesantren Darussalam Syafaat yang keberadaannya di tengah-tengah hutan belantara ini. Dan mohon barokah doa, mugi-mugi sudah mencapai 5 tahun ini tetap diberikan keistiqomahan semuanya, termasuk pengasuh, pengelolane, donature, para santri-santrinya, dan dijadikan oleh Allah menjadi tempat sarana yang manfaat soho barokah, sakit berkembang besar sesuai tujuan kita bersama. Allahumma jadi secara selamatan insya Allah nanti malam 10 Asyura atau malam Sabtu kita akan mengadakan acara kecil-kecilan di masjid ini insya Allah malam 10 Asyura. Itu biasanya ya pengusapan anak yatim. Ini saya tidak mewajibkan hadir, tetapi bagi yang dekat-dekat di kawasan unit 2, unit 3 yang terdekat menawi badhe hadir nggih matur suwun malam Sabtu niku malam 10 Asyura. Niku Pak Bu nggih. Niku biasanya kita niki ngiko biasanya lingkungan terus beramut bareng-bareng karo bocah-bocah jamaah lingkungan. Niku mengenai ulang tahun
Kemudian soho tingkat ketiga yang nomor sekawan ini minta barokah doa. Insya Allah paginya malam 10 Asyura itu bertanggal 10 Muharram paginya, jadi kita akan memulai pembangunan untuk asrama putri. Mohon barokah doa untuk itu karena kapasitas santri dan tempatnya ini tidak standar, maka dengan Bismillah, dengan niat Bismillah, ya dana masih sambil jalan ini akan kita mulai. Bila betul nuwun barokah doa panjenengan sedaya begitu diparingi kelancaran. Lan enak aneh iki. Kula nyuwun kula lek teng griya panjenengan sing griyane celak lagi nggih. Sing kira-kira masih terjangkau 1, 2, 3 jam apa 2 jam. Lek wis suci ampun katur. Sing cedhek lek teng griya wonten pring kula nyuwun sumbangan pring. Kula iki sampun angsal saking menit 9. Tempat Pak sinten? Bapak Ewanto. Pak Lakuno. Insyaallah beliau akan menyumbangkan 2 dapur pring siap menebang sekalian. Nanti anak-anak santri yang besar yang akan ke sana kalau sudah selesai penebangannya sambil bawa truk. Tujuannya untuk apa? Untuk tiang. Karena asrama putri ini akan kita cor, akan kita tingkat, kita butuh bambu agak banyak karena lokasi sempit, maka harus kita setting sedemikian rupa daripada nanti bongkar pasang. Jadi tidak panjenengan mungkin terdadak bambu mungkin sakit langsung saja yang pulau sih terjatuh lagi. Kok tim rawat jadi juga ketebian nih. Soalnya belum ringan soal bambu. Utawa kaceng, utawa nopo kemawon. Pengen sing enak gitu duit. Nah ini menangi kan prengan karena dibincang di padang gitu. Namun ditebak gitu bulu-bulu dero untuk dibakar gitu. Nah ini butuh bambu. Iku terus ingkang terakhir kalau nyuwun pangapun dari kakak kok pilih ada khususnya yang baru beberapa bulan ini belum begitu bisa adaptasi dengan pesantren yang sehingga ngeten Pak Bu. Kadang-kadang keluar bocah niku napa-napa ning ilang, ikine ilang, ikune ilang. Niku lek dike wajar. Tetapi sing rata-rata niku memang kurang opene bocah ini. Nah, rata-rata mayoritas. Contoh, gua sudah flek. Laku-laku teng kok. Mungkin dolanan teng mriku karo rencana. Niku sedare ditinggal teng kok. Terus mriki lali ya baik, betul dipen. Nah, jadi kan tuki, sebenarnya hilang Pak. Padahal ditinggal ini kok. Nah, niku pulau kayak keliling nonton pas tulis sudah rekres. Ini melapang. Nah, buatan gini nopo-nopo ini ditinggal. Dalu tipe ting sanggeran kok. Niku sing bubuk kok. Si putih gitu ditinggal ini kok. Bareng betul dipen. Lah, ketika itu hilang Pak. Nah, ada. Itu satu bas yang memang disilih rencana ini. Tuan jemur baju, ceplok atau kurang. Nah, itu sambatnya hilang. Kalau baju hilang kayaknya hampir tidak. Baju sarung dan lain-lain itu hilang mesti digulai di tempat gudang ya. Penumpukan barang yang jatuh terus dijadikan satu oleh pengurus kebersihan itu pasti tidak ada, pasti ada. Jadi tetap yang di sini bagaimana mengelola, mengarahkan agar anak-anak bisa tertib dan tanggung jawab terhadap barangnya dewi-dewi, sandangannya dewi-dewi. Ini tetap kita arahkan, tetapi maksud pulau sampai dengan sedang berbuat salah paham. Kadang-kadang ada sih malah sanitasi kalau belum memahami dunia pesantren. Apa ini kalau ini berusaha bangun itu, sing dereng memahami. Bagi yang sudah maklum Bu. Nah ini tentang dunia pesantren memang seperti ini. Kemudian kalau ada keluar putra yang panjenengan, misal si A harus si B, ngeten. Nah sebaiknya ketika panjenengan dilapori putrane, sebaiknya langsung lapor ke
pengurusnya kita, agar problem sekecil apapun di pesantren ini yang berkaitan dengan mengganggu proses belajar mengajar santri ini bisa diselesaikan secepatnya. Ya namanya anak-anak mungkin problemnya kan ya gitu. Maksudullah daripada mungkin buat dengan sampai meeting pengurus, kemudian ujung-ujung bercakap kekerasan terus jalur boyong kan malah rugi. Sebab tidak bisa dipungkiri, sing jenenge tiyang mondok, tiyang kelabun ilmu itu pasti ada ujian nih. Ada masalah pasti. Ya masalah sakit, masalah kalian recani, masalah duit cangkul telat, ini masalah ya. Itu masalah. Maka saya selalu mendoktrin ke anak-anak dan rencana yang santri ini untuk selalu kuat, istiqomah dan untuk hidup mandiri sesuai dengan tujuan kita yaitu thalabul ilmi ini tidak terganggu dengan hal-hal yang sifatnya kecil yang bisa menggagalkan tujuan kula dan panjenengan sedaya. Wonten mawon mungkin pengarahan untuk pagi hari ini sekali lagi penjemukan santri kita kompakkan semuanya. Penjemukan santri secara harus dan wajibnya kecuali udur saya itu kita kompakkan setiap akan kegiatan ini. Penjemukan secara kompaknya, secara kompak seluruh. Selain akan lebih ini kalau tidak terlalu penting sebaiknya nggak usah dijemuk. Apalagi hari ini masih simpang siur tentang informasi corona ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dirakit kecuali memang ada hal-hal yang sangat penting. Nah, yang sangat penting. Kalau mungkin ada titipan bolehlah dititipkan ke siapa. Ini yang wajibnya dijemuk pas akad lagi. Selebihnya ya jangan seminggu disebut 2 kali jangan. Terlalu loh. Untuk seminggu pisan ini terlalu mungkin buatan mandiri maan jangan terlalu sering, jangan selalu sering dihindari biar anak-anak ini benar-benar mandiri. Ini kan disamping kabeh jenengan nggih disamping putra putri panjenengan nggih disamping boten kepanggih panjenengan. Dan ini diantaranya cara tenggone ulama salaf itu bahasane riyadhah itu ngajar nafsu, bocah diajar nafsu ben boten manfaat, mak dia diajar nafsu ben boten anak-anak. Nah, jadi ben adil. Itu tujuannya hanya satu, biar anak ini fokus insya Allah. Di sini kita ajarkan untuk mendoakan yang di rumah juga harus timbal baliknya mendoakan yang di sini. Mungkin dikupas kalian saja ini masalah itu. Iku mawon sing saged kula sampaiake, yang penting sampaikan yang positif tentang Darussalam Syafaat ini ke halayak masyarakat secara umum agar sesuatu yang negatif tidak sampai ke mereka. Kelingan sudah kali. Darussalam Syafaat tidak pernah, mohon maaf, bukan kita menyinggung pesantren lain tidak, tapi yang beredar di masyarakat seperti itu. Di sini Pak, mohon maaf, ini perlu diklarifikasi ketika panjenengan pagi sudah bawa. Darussalam Syafaat 1 tidak mengedarkan anak-anak untuk minta-minta dimanapun. Itu mulai kita berdiri tidak pernah meminta sumbangan, tidak pernah. Maka saya pernah menerima laporan dari Gedung Ajo untuk saya kaji di sana. Pak, penjenengan enten santri, jenengan itu mriki betul proposal buat ini. Cinta nih, betul ya? Kalau 3 nomor plot itu, karena banyak mau bisa nih Pak. Di urut kalian kemarin di pasar juga ngakunya santri sini. Kita tidak pernah untuk meminta anak-anak minta sumbangan di mana pun, tidak pernah. Bawa kotak nggak boleh, bawa amplop juga nggak boleh. Kita yang dilakukan yang pernah hanya nyebar kalender itu pun disebar saya ikhlasih karena sifatnya untuk promosi produk boleh. Itu tetap kita lakukan. Kalau kalender tapi nanti akan kita buatkan lagi. Kalau minta uang sumbangan ke masyarakat, mohon maaf, lebih baik sing tuwek-tuwek mawon. Kulo atau mungkin pengurus pembangunan sing nyuwun teng ngene bos-bos itu, nyuwun teng ngene wong sing mampu-mampu itu. Secara anak untuk keliling ini tidak kita lakukan. Insya Allah kita tasik berjalannya dan kita tasik kuat nyonggo, kita tidak akan melakukan anak untuk keliling bawa kotak atau bawa amplop kita sumbangan ke masyarakat. Bukan berarti kita tidak butuh, bukan, tapi kita menjaga agar anak-anak bisa istiqomah ngajine, istiqomah belajar, dan panjenengan atau masyarakat secara umum ketika akan menyumbang ke sini baik material atau mungkin
kalau butuh duit saya enak. Ya butuh, cuma insya Allah kita berdoa ikhtiar dari jalan yang lain, Allah akan memberikan terobosan dan jalan keluarga karena kita niat hanya illa bi kalimatillah. Mudah-mudahan diberi kemudahan Allahumma amin. Atau mawon diskusi perlu diklarifikasi karena sering kalau kurang waktu minggu itu kan juga kurang pas kurang lakoni kenaan ketiban sangkar parane ibu. Termawon kurang lebih kula nyuwun ampun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.